Saudaraku, pada beberapa minggu ini, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa kita ada di mini series atau seri singkat dari sebuah judul yaitu A Season of Change, perubahan, musim-musim perubahan dalam hidup kita, saudara. Dan pada minggu yang lalu, pada minggu ini kita masuk seri yang ketiga, saudara. Tetapi saya mengambil judul yang jauh lebih singkat lagi, yaitu di dalam perubahan-perubahan, musim perubahan hidup kita, janganlah kita sampai terjebak di dalam masa-masa transisi. Karena itu kita mau melanjutkan mendengar berkat Tuhan lewat firman-Nya, yaitu bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana minggu yang lalu, transisi merupakan sebuah perubahan, saudara. Perubahan keadaan, tempat, tindakan, dan segala sesuatu yang berkaitan di dalam hidup kita, saudara. Dan biasanya apa yang terjadi di dalam masa-masa transisi ini, kita sebagai manusia, kita cenderung mudah untuk mendapatkan atau mudah untuk di-distract, mudah untuk fokus kita tidak lagi fokus kepada apa yang seharusnya menjadi perhatian kita, saudara. Karena itu pada sore hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amos pasal yang kedua. Amos pasal yang kedua ayat yang ke-9, saudara. Amos pasal yang kedua ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa padahal akulah yang memunahkan mereka, memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Nazir ini anak-anak yang dinatsarkan, ya saudara. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang Nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Saudara, pernyataan tersebut lahir dan dicatat oleh Nabi Amos sebagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana tiba pada satu titik bahwa Tuhan merasa bahwa bangsa ini sama sekali tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, saudara. Bangsa ini seperti tersesat di dalam, bukan hanya di dalam perjalanan dengan waktu, perjalanan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka benar-benar tersesat di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, saudara, kita perhatikan bahwa sebuah atau suatu dosa kadang-kadang hanya sebuah gejala yang muncul ke permukaan, namun sesungguhnya ada sesuatu yang menjadi akarnya. Dan ini yang menjadi concern Tuhan, karena selama puluhan tahun bangsa Israel hanya menyatakan persungutan mereka di dalam hidup mereka mengikuti Tuhan, yang sesungguhnya bagi Tuhan bangsa ini sebenarnya tidak menghargai apa yang sudah aku lakukan. Nah, saudara, di dalam masa-masa yang seperti ini, saudara, kita melihat bahwa apa yang menjadi pergumulan bangsa Israel di dalam berubahnya waktu, berubahnya musim, berubahnya kondisi, namun tetap mereka mempunyai pergumulan yang sama, yang itu saja. Dan bukankah kadang-kadang dalam hidup kita hal seperti ini yang menjadi kegelisahan bagi hati kita, bahwa di dalam berubahnya
musim dan berubahnya keadaan kondisi hidup kita, tapi kita masih bergumul di dalam hal yang sama. Kita masih bergumul di dalam masalah finansial, kita masih bergumul di dalam masalah hubungan orang tua anak, suami istri. Kita masih bergumul di dalam area-area yang sama, bukan hanya dalam waktu yang singkat, tetapi dalam puluhan tahun kita hidup, saudara. Dan ini sesungguhnya merupakan sebuah tanda bahwa ada suatu dosa atau satu hal yang menjadi akar dari semua itu, sehingga dalam macam-macam situasi kita gampang menjadi emosi, gampang marah, gampang tidak sabar dan lain-lain. Itu hanya di atas permukaan, tetapi ada sesuatu yang di dalamnya itu, saudara. Dan firman Tuhan mau mengajak kita di dalam perubahan-perubahan waktu yang seperti ini. Kalau Tuhan izinkan COVID-19 ini ada di tengah kehidupan manusia, saya mau mengajak saudara untuk mencoba melihat dari paradigma atau dari kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya masa ini merupakan sebuah masa transisi, saudara. Karena kedepannya nanti kehidupan tidak akan kembali seperti tahun 2019, 2021, 2022 dan seterusnya tidak akan lagi menjadi sama seperti 2019, 18 dan sebelumnya. Karena itu masa ini merupakan masa persiapan. Tuhan mau mempersiapkan orang-orang yang memang mau untuk berubah, mau untuk dipersiapkan karena masa ini merupakan masa transisi. Saudara lihat bahwa ada banyak bentuk-bentuk bisnis, bahwa banyak bentuk-bentuk usaha yang memang rugi, tutup, dan lain segala macam, saudara. Cara orang membeli sudah berubah, cara orang menjual barang sudah berubah, cara orang bekerja, sekarang orang gak harus lagi bisa pergi ke kantor atau ke sebuah gedung, orang bisa bekerja dari mana-mana pun. Dan ini yang akan membuat perubahan drastis di dalam dunia ini, saudara. Dan bahwa kita akan mendekati zaman-zaman, masa-masa di mana memang sesungguh-sungguh tenaga manusia sudah bisa di-replace oleh robot, bahkan oleh sistem. Karena itu diperlukan satu kesadaran bahwa pada masa-masa ini adalah sebuah masa transisi. Nah, biasanya masa-masa transisi ini, saudara, seperti tadi saya katakan, banyak sekali distraction-nya, saudara. Menurut minggu yang lalu saya mention bahwa beberapa ahli keamanan dari militer, dari kepolisian, dan agensi-agensi private maupun agensi pemerintah dalam bidang keamanan dan politik, biasanya mereka berkata bahwa saat-saat yang paling genting dan paling krusial adalah saat-saat transisi. Mungkin dari pejabat A mau memberikan kesempatan kepada pejabat B untuk memberikan kata sambutan. Nah, transisi-transisi seperti ini menjadi masa-masa krusial, atau lagi kita sedang menunggu presiden masuk ke ruangan. Nah, masa-masa seperti itu adalah masa transisi yang sebenarnya banyak sekali pihak-pihak tertentu yang bisa mengambil take advantage dari distraction seperti ini, karena biasanya orang lebih lengah, orang lebih guard down, mereka tidak lagi begitu aware atau begitu alert karena mereka mesti berubah, mereka punya fokus. Biasa fokus ke depan, tiba-tiba lagi menunggu, mereka bisa lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, cek telepon dan lain-lain. Saat seperti itu menjadi saat-saat yang mudah bagi musuh untuk melakukan sesuatu. Karena itu, saudara, prinsip yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Masa-masa transisi. Masa-masa transisi di dalam keluarga juga terjadi dari belum punya anak sampai sekarang sudah punya anak. Anak pertama merupakan masa transisi yang tidak mudah. Sama seperti itu juga masa-masa di mana anak-anak mulai grow up, anak-anak mulai masuk dalam tahap usia remaja, pergumulan dan tantangan yang berbeda lagi. Dari sejak itu ada perubahan lagi di mana anak-anak sudah masuk ke college, university, apalagi kalau mungkin tempatnya jauh, mesti tinggal sendiri dan segala macam. Maka orang tua akan mengalami empty nest, yang artinya bahwa dulu di rumah ada anak-anak, sekarang kosong. Dulu kita punya kegiatan, aktivitas dari pagi sampai malam, sekarang
banyak longgarnya. Nah, khususnya dalam masa-masa seperti ini juga saudara, bahwa sebelumnya orang kerja suami istri cuma ketemu mungkin jam 8, jam 9, cuma beberapa saat tidur, pagi masing-masing ke sana, masing-masing ke sini, sudah tidak ketemu lagi. Dan sekarang di mana orang harus kerja dari rumah, orang harus stay di rumah, bukan hanya suami istri, ada mertua, menantu, ada banyak-banyak hal. Justru itu tidak mengherankan saudara bagaimana di daerah-daerah tertentu angka perceraian menjadi melonjak naik. Karena masa transisi yang seperti ini, yang dulunya ketemu jarang, kita bisa kesampingkan mungkin perasaan atau masalah bisa ditaruh dulu under the rug, sudah lupain dulu sementara. Tetapi saat-saat ini kita ketemu terus 24/7 dan secara tidak sengaja dan sengaja ada banyak perkataan-perkataan yang mulai saling menyakiti dan it goes on and on saudara. Karena itu hal yang sama juga terjadi dengan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-20, padahal akulah yang menuntun kamu keluar. Aku yang menyelamatkanmu, aku yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, memimpin kamu 40 tahun lamanya supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Juga dikatakan aku membangkitkan sebagian dari anak-anakmu, aku yang memelihara engkau. Nah sekarang saudara, bagaimana sikap kita, apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam masa transisi yang seperti ini saudara. Nah yang pertama saudara kita lihat, baiklah di dalam masa yang seperti ini, kita harus mempunyai sebuah sikap. Satu sikap yang mengingat kebaikan Tuhan. Sikap yang mengingat kebaikan Tuhan. Tadi dikatakan saudara dalam teks Ibrani, ayat ini muncul dengan dengan pemunculan kata ganti aku. Kalau saudara perhatikan tadi di sini, bahwa dikatakan akulah. Ada diawali dengan kata aku ini sebanyak 2 kali. Nah pengulangan ini satu penegasan yang menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang melakukan kebaikan. Dia tidak menyuruh malaikat. Saudara tahu Musa pernah bilang, Tuhan kalau Tuhan tidak berjalan di depan kami jangan suruh kami pergi. Karena itu Tuhan menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa aku nih yang memelihara engkau, aku yang memimpin engkau keluar. Aku tidak utus malaikat, aku tidak utus saudara sesuatu hal yang sangat berharga apabila seorang yang sangat besar yang membuka pintu rumahnya, mempersilahkan kita masuk, sebuah kehormatan yang menurut ukuran manusia sangat tinggi. Khususnya saudara, orang yang mungkin punya pembantu, asisten, biasanya kalau kita ketuk rumahnya, jangankan mau ketuk rumahnya, kita masuk mungkin 1-2 mile hanya lewat intercom dan kamera. Yang menjawab intercom dan kamera pun mungkin asisten dan pembantunya. Tapi kalau saat kita pencet intercom dan tuan itu sendiri atau orang yang bosnya sendiri yang bilang, hey, how are you? And then mereka menyebut nama kita, itu suatu kehormatan saudara. Apalagi dibuka dan orangnya yang menyambut kita. Sama seperti itu, Tuhan katakan ini aku sendiri loh. Saya enggak utus kroco-kroco, enggak menyuruh malaikat dan siapapun, tapi saya yang langsung memimpin engkau keluar dan menuntun engkau. Ada sebuah pernyataan secara pribadi. Dan ini saudara yang haruslah menjadi sebuah kisah bagi kita saudara. Sebuah kisah bagi kita. Kita bisa menurut kebenaran firman Tuhan, saudara, kebaikan Allah itu selalu mendahului ketaatan manusia. Karena itu kita harus merasa bahwa keselamatan yang kita miliki ini 100% anugerah. Tidak ada kebaikan kita, tidak ada usaha kita yang sehingga kita mendapatkan anugerah. Tetapi anugerah itu pun adalah kasih karunia Tuhan, unmerited. Jadi sesuatu yang
tidak layak kita dapatkan, kita layak dapat. Kita akhirnya mendapatkannya. Dan dari situ kita melihat bahwa keselamatan merupakan anugerah, sampai kepada ketaatan kita pun merupakan kasih karunia Tuhan, merupakan campur tangannya Tuhan. Kalau tidak ada kebaikannya Tuhan, maka ketaatan manusia adalah sia-sia, saudara. Dikatakan ketaatan manusia harus berjangkar kepada anugerahnya. Ketaatan manusia harus mempunyai dasar, yaitu anugerah Tuhan. Karena kalau ketaatan hanya didasarkan karena ketakutan, itu bukan ketaatan. Orang taat karena takut masuk neraka. Ini sesuatu yang kedengarannya tidak mempunyai apa-apa ya saudara, tetapi sesuatu yang salah. Ketaatan, aku taat, aku ke gereja, setia, taat. Aku taat jadi suami, jadi istri karena aku takut masuk neraka. Kedengarannya enggak ada apa-apa yang salah, tetapi salah besar saudara. Kalau hanya ketaatan kita takut, berarti ketaatan kita itu tidak kuat, tidak mempunyai akar yang solid. Ketaatan kita hanya karena kita takut aja dihukum. Jadi sebenarnya kita bukan orang yang taat. Kita takut dihukum, kita takut karena bagi kita taat bukan karena memang kita mau taat. Kita taat karena kita tahu ada peraturan, kalau kamu tidak taat kamu dapat fine. Nah kalau orang seperti ini saudara, begitu peraturan berubah, begitu kamera diangkat, begitu polisi nggak ada, dia bisa nggak taat. Dan yang kedua saudara, kalau dia taat karena takut masuk neraka, berarti untuk apa dia, orang-orang yang destinasinya, yang pada akhirnya ke surga adalah orang yang mengenal pemilik surga. Bukan karena dia takut masuk neraka, tapi karena dia mengenal pemilik surga. Sehingga firman Tuhan menjadi tergenapi bahwa Tuhan katakan, dimanapun aku berada, di situ pun kamu berada. Bukan karena kita takut masuk neraka. Orang dunia pun gak mau masuk neraka saudara. Orang dunia pun gak mau masuk kompartemen yang tidak ada AC-nya yang segala macam. Wah saya mau yang ini. Tapi disinilah kita harus sadar bahwa ketaatan kita harus berjangkar kepada anugerahnya yang ajaib saudara. Nah saudara, saya akan langsung memberikan aplikasi bagi hidup kita sehari-hari. Kelihatan bahwa dari apa yang bangsa Israel ini alami saudara, kita lihat bahwa memang apa yang sudah Tuhan kerjakan itu mungkin terjadi ratusan tahun yang lalu buat bangsa Israel. Kalau memang bangsa Israel, oh ya Tuhan yang sudah memimpin keluar dari tanah Mesir dan lain-lain. Tapi kalau kita mau melihat keturunan-keturunan, belasan generasi setelah itu kembali bangsa ini menghujat Tuhan, hidup jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena mungkin ini salah satu penyebabnya saudara, mengabaikan kekuatan kisah hidup atau kesaksian. Karena mungkin yang terjadi adalah kesaksian tersebut sudah terlarut dengan pergeseran waktu, itu udah ratusan tahun, dan juga dengan pergumulan hidup. Tantangan, kesulitan hidup sehingga kisah yang dulu itu sepertinya terbenam. Dan saya sendiri personally merasakan juga hal yang seperti ini saudara. Karena itu kita harus kembali bangkitkan dan jangan kita pernah mengabaikan kisah hidup kita. Saudara, saya mau mengajak saudara hari ini, saudara yang melihat mungkin dari tempat atau negara yang lain, Indonesia dan segala macam, atau teman-teman saudara yang ada juga di Amerika, mari kita merenungkan sejenak akan kebenaran hal ini saudara. Di dalam setiap kesulitan, jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Mari kita selalu trace back apa yang pernah Tuhan kerjakan. Di dalam kesulitan kita di Amerika ini khususnya saudara, mari setiap pergumulan yang saat ini saudara sedang mungkin gumulkan, saudara mungkin jenuh, saudara bosan, saudara stuck,
Saudara merasa tidak bisa bikin apa-apa lagi karena hidup begitu terbatas, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa mengadakan pertemuan dengan orang lain semudah dulu, dan saudara merasa, akankah hidup jadi lebih baik kalau memang keadaan ini kenyataan seperti ini? Dan saudara mulai gusar, dan biasanya orang yang mulai merasa stuck, mulai pengharapannya terpengaruh, mulai susah melihat kebaikan Tuhan, dan mulai menjadi fokusnya yang terbesar adalah melihat hal-hal yang tidak lagi dia dapat, yang mungkin belum dia dapat, dia melihat ke orang yang itu bisa ya. Saat-saat yang seperti ini, teman gua yang itu bisa ngecuan segini gedenya, sementara gua di sini benar-benar tersiksa karena mesti bayar rent, mesti bayar mortgage dan lain-lain, dan ekonomi sedang sangat terpuruk. Dan lihat yang lain. Dan memang saat yang seperti itu apa yang kita lihat adalah apa yang tidak ada di meja kita, saudara. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk kembali melihat kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah pimpin sampai kita bisa hidup di negeri orang, saudara. Itu merupakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan, satu kebaikan, satu kesetiaan Tuhan yang Tuhan berikan. Apapun yang tengah saudara rasakan dan hadapi saat-saat ini, taruh dulu sebentar dan kita palingkan kepala kita dan perhatian kita kepada apa yang mungkin belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu Tuhan pimpin sampai ke Amerika. Bagaimana kita dari yang tidak punya apa-apa, bagaimana kita yang bergumul, bagaimana Tuhan pimpin semua sampai saat ini, saudara. Dan mari kita bangkitkan lagi kisah hidup ini, saudara. Kisah, saya percaya ada banyak kisah-kisah hidup dari saudara semua yang merupakan kesaksian yang ajaib. Kenapa saya tekankan hal ini, saudara? Karena di dalam Wahyu 12 ayat 10 dan 11 itu berkata seperti ini bahwa, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Saudara, pasti saudara sudah familiar dengan ayat ini karena ada lagunya. Sekarang telah tiba, lalu dikatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, ini penting saudara untuk terus menghidupi kisah-kisah yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Dan biarlah kisah ini tidak berhenti di dalam hidup kita, tetapi kisah ini bisa kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita agar supaya ini menjadi sebuah prasasti yang megah di dalam hidup kita dan mengajar dan senantiasa memberikan anak cucu kita awareness dan alert, di mana mereka selalu sadar bahwa mereka ada di sini karena keturunan-keturunan opa, oma, orang tua mereka, kungkung, semua yang orang tua mereka sudah lakukan sehingga mereka bisa ada saat ini. Dan kisah tersebut harus menjadi sebuah batu prasasti di dalam keluarga, saudara. Karena inilah kesaksian kita. Pada saat kita lemah, pada saat iblis sudah lihat, wah ini dia sudah mulai tidak fokus, sudah mulai bingung, sudah mulai takut, khawatir. Orang-orang yang seperti ini, saudara. Sebenarnya semua ini saat ini kalau kita melihat ke belakang, COVID-19 ini, saudara, virusnya juga tidak seperti SARS, tidak seperti virus-virus yang lain yang jauh lebih mematikan, saudara. Tetapi apa yang membuat dunia ini bergoncang dan putar balik terjadi adalah ketakutan yang dihasilkan oleh virus ini. Dan inilah senjata ultimate weapon yang dimiliki oleh kuasa kegelapan. Bukan virusnya tetapi ketakutan itu sendiri. Karena orang kalau sudah takut, sudah saudara. Kita sudah dapat itu. Orang sebelum bertanding, sebelum fight, sebelum apa, kalau mentalnya bisa turun, wah, orang segede Goliat pun, segede apapun, kalau dia sudah berhadapan, sudah mental turun, sudah kalah.
Dan ini yang terjadi saudara. Karena itu marilah kita kembali kepada akar, kepada basicnya saudara. Bahwa mari kita hidupi kisah-kisah ini. Jangan pernah lupa, firman Tuhan katakan, perkatakanlah kebenaran firman Allah siang dan malam. Saat engkau berdiri, engkau duduk, engkau tidur. Artinya dalam setiap pergumulan, dalam setiap kondisi situasi hidup kita, biarlah anak-anak kita melihat bahwa apa yang menjadi fokus dari orang tua, apa yang menjadi iman, menjadi pengharapan dari orang tua, itu bisa diwariskan dan anak bisa melanjutkan dan anak benar-benar bisa ada di dalam posisi yang sama seperti kita saudara. Itulah yang menjadi kerinduan kita dan itu menjadi doa saya pribadi saudara. Karena memang sungguh sangat menyedihkan dan benar-benar hati kita gelisah kalau dari kecil anak-anak sekolah minggu semua baik, begitu dia kuliah dia mulai mengenal paham-paham yang ditawarkan dunia ini. Dan mulai mereka berubah. Di situ yang membuat kita gelisah saudara. Tetapi saudara firman Tuhan katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Memang ada waktunya mereka mungkin seperti baru diperkenalkan dengan paham-paham yang lain. Tetapi marilah dimanapun saat kita undang dia makan, Thanksgiving sebentar lagi datang, pertemuan keluarga, semua setiap waktu kita berdua dengan anak kita. Pergi ke grocery kemana, bicara dengan dia, spend waktu itulah saudara. Dan hidupkan kisah-kisah ini saudara. Sebagai kesaksian, karena pada saat genting, Tuhan punya waktu terhadap masing-masing orang berbeda-beda saudara. Saya memang dilahirkan dan saya merupakan hasil daripada natsar daripada orang tua saya. Namun saya bertumbuh, saya nggak mau. Saya pikir, wah, kok enak loh. Saya yang nanggung, kamu yang ini kok saya yang jadi menanggung jadi pendeta. Saya mau jadi yang lain juga. Tapi berjalannya waktu, ada waktu Tuhan di mana Tuhan rubah. Di mana akhirnya Tuhan bicara. Saya bilang Tuhan sendiri yang bicara sama saya. Dan ada waktu-waktu itu saudara, di mana saat genting, di mana saya ngalamin kecelakaan, saya ngalamin pergumulan, dan waktu itulah di mana saya ingat, mama saya pernah berdoa buat saya ingat saudara. Saya ingat di mana dia perkataan dia. Pada saat saya sakit, pada saat saya sedang di antara hidup dan mati, perkataan-perkataan itu yang dimunculkan Roh Kudus dan akhirnya merubah hati. Ini yang kita tabur buat anak-anak dan cucu kita saudara. Kita bombardir mereka yang tentunya lewat hikmat Tuhan saudara. Jangan terus begitu sampai akhirnya mereka menghindar dari kita. Tetapi saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada tempat waktu, ada semua akan diatur begitu rupa oleh Tuhan. Dan ada akhirnya anak itu mengingat perkataan kita. Mereka tiba-tiba dan waktunya Tuhan, mereka akan kembali kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah mari kita hidupkan kisah itu saudara. Kisah-kisah kesaksian hidup kita. Bagaimana Tuhan membawa, Tuhan menolong, Tuhan merubah kehidupan kita di sini. Itu menjadi prasasti yang kuat. Dan kesaksian yang seperti itu saudara. Walaupun ayat ini juga berbicara kesaksian yang keluar dari mulut Kristus yang adalah firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kesaksian kita juga mempunyai dasar firman Tuhan. Dan dari situlah saudara kita menghidupkan ini kembali. Pertama darah anak domba saudara. Dalam konstruksi bahasa Yunani darah anak domba ini saudara bukannya sebuah sarana. Saya ingat waktu saya masih kecil-kecil saudara, lagi gak bisa tidur. Dia biasa di Indonesia lah, gak bisa tidur, anak-anak kecil gampang ditakut-takuti ya saudara, dengar suara sedikit dipikir, nih ada genderuwo, ada kuntilanak, ya begitu-begitulah. Nanti biasa kita semua, taruh Alkitab di bantal, taruh Alkitab tempat tidur. Kita udah bikin Alkitab udah kayak barang dari dukun aja saudara. Nih, kita nonton film Hollywood, pakai salib, pakai segala macam. Tapi maksud dari ayat ini saudara, oleh darah anak domba. Ini bukanlah sebuah sarana. Tapi dikatakan bahwa ini adalah dasar
Di atas pengorbanan Kristuslah kita mengalahkan iblis, saudara. Di atas karena Kristus sudah mati dan bangkit, maka itu waktu dari awal di Taman Eden Tuhan bilang keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kakimu. Dan dari situlah tergenapi semuanya bahwa di atas pengorbanan Kristus dan di atas darah Kristus kita bisa bermegah dan kita bisa perkatakan bahwa aku lebih daripada pemenang karena Kristus yang sudah bangkit dan mengucurkan darahnya buat saya. Dan di atas dasar itu menjadi dasar, saudara. Dan dikatakan lagi iblis dikalahkan atas dasar karya pengorbanan Kristus. Dan inilah dasar satu-satunya yang mengalahkan iblis, saudara. Sama juga dengan perkataan kedua, kata kesaksian. Itu juga bukan berarti sarana, dan kesaksian ini bukan berarti seperti yang umumnya terjadi di gereja-gereja, yaitu oh ya kita mau kesaksian pujian. Jadi makna dari kesaksian hanya menjadi begitu murah, begitu rendah hanya dengan konsep oh kesaksian di depan, dapat pekerjaan atau kesaksian, oh kita mau nyanyi vokal grup, ngejeng. Cuma begitu aja, enggak saudara. Justru kesaksian inilah kisah hidup. Bagaimana kita sanggup berkata kepada iblis, kita sanggup berkata kepada masalah kita, oke, kamu bisa datang kepada saya dengan mengatakan saya sekarang sakit. Kamu bisa datang dengan mengatakan istri saya, anak saya sakit, segala macam. Tetapi saya katakan kepada masalah bahwa hei, Tuhan saya lebih besar daripada masalahku. Pengorbanan Kristus sudah mengalahkan segala yang iblis maksudkan bagi hidup manusia. Amin saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi dasar kita saudara. Di atas pengakuan inilah kita bisa berkata bahwa akulah anak Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Dari sini saudara, ini apa yang dimaksud dengan dasar kesaksian mereka adalah bicara tentang isi Injil yang dikhotbahkan bahkan bukan dari perkataan kita saja pun, tapi dikhotbahkan lewat hidup kita saudara. Dari kesaksian, kisah-kisah hidup inilah. Nah dari sini saudara saya mau mengajak saudara melihat 1 Korintus ayat pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, dikatakan di situ yaitu apa yang telah kuterima sendiri dari Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah pengakuan saudara dari Paulus bahwa dikatakan di situ bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Inilah saudara menjadi dasar. Mungkin orang lain mengenal kita, lu kan tukang mabok, dulu kan lu pinjam gak bayar segala macam, lu begini-begini, oke. Tetapi biar dari situ kita bisa mengaku kepada mereka, memang aku ini gak layak, aku ini pernah bikin salah. Tetapi Tuhan sudah merubah hidupku. Apa yang dahulu aku agung-agungkan, kekayaan, kekuatan itu semua sekarang sia-sia tanpa pengorbanan Kristus yang aku terima. Nah ini juga apa yang terjadi dengan Paulus. Paulus katakan itu kisahnya dia saudara. Kisah itu yang terus ditulis. Kisah itu yang selalu didengungkan oleh dia. Dan inilah juga yang menjadi kesaksian Paulus. Ini juga bisa menjadi kesaksian kita. Bagaimana Tuhan memutarbalikkan hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Yang dulunya I was blind but now I see. I was lost but now I'm found. Kisah ini saudara, mari kita hidupkan terus. Saat kita berjalan di dalam masa-masa transisi yang seperti ini saudara. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa yang kedua yang terakhir di sini saudara, memberi diri dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Memberi diri dipimpin oleh Tuhan oleh Roh Kudus. Nah saudara dikasih Tuhan, kita lihat bahwa sekali lagi di dalam ayat tersebut kekuatan dari
apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa tersebut. Tuhan tidak hanya menyediakan tanah perjanjian, saudara, untuk didiami, Dia juga menolong bangsa Israel untuk tetap setia di dalam perjanjian yang Tuhan pernah berikan bagi bapak nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Untuk itulah mereka membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani. Ada banyak kategori pemimpin rohani yang Tuhan berikan, namun pada bagian Amos ini dia menyebutkan dua kelompok, yaitu para nabi dan para nazir. Nah, mereka ini, saudara, bukan seperti nabi, bukan seperti para pemimpin atau pemimpin rohani yang lain, saudara. Kalau imam itu memang keturunan, tetapi nabi dan nazir itu bukan ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi pemilihan dan orang yang ditentukan oleh Tuhan. Namun kalau saudara baca di sini, saudara, dikatakan walaupun demikian para nabi itu seringkali mendapat banyak penolakan, termasuk Amos sendiri. Mereka bahkan dilarang untuk bernubuat. Amos mungkin memikirkan banyak kisah kelam tentang nabi-nabi Allah. Bagaimana Isabel yang dengan kejam membunuh banyak nabi Allah. Bagaimana Raja Ahab membungkam Nabi Mika. Dan bagaimana Yoram berusaha membunuh Elisa. Amos sendiri juga nantinya menghadapi penolakan. Kalau saudara baca Amos 7 ayat 10 dan seterusnya. Dan nasib kelam ini dihadapi juga oleh para nazir Allah, saudara. Nazir Allah telah diberikan misalnya Samson, Samuel. Sebagai nazir Allah mereka diwajibkan menganut gaya hidup tertentu. Namun saudara bisa melihat gaya hidup tertentu, mereka dilarang minum anggur, tidak boleh menyentuh mayat, tidak boleh mencukur rambut, dan lain segala macam. Ini merupakan wujud dedikasi mereka kepada panggilan mereka, saudara. Tapi apa yang saudara lihat di pasal yang ke-12, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur. Jadi bangsa ini malah pemimpin yang ditentukan Allah, pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan, malah fungsinya itu ditiadakan. Dikatakan juga para nabi, kamu bilang jangan kamu bernubuat. Nah saudara, bukankah hal-hal yang seperti itu juga sedang terjadi hari-hari ini, saudara? Bagaimana bangsa ini dibangun oleh bapak-bapak negara yang notabene adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, yang berlandasan Alkitab, kebenaran firman Allah. Makanya gak heran negara ini mempunyai slogan "In God We Trust". Namun slogan ini juga beberapa waktu belakangan ini berusaha untuk diangkat dari negara ini. Saudara bisa lihat bagaimana gereja seolah-olah mau dibungkam. Padahal kita punya First Amendment adalah the freedom to worship. Orang-orang dari berbagai negara datang ke Amerika, saudara, karena alasan ini bahwa di negara ini kita akan memiliki kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk menyembah Tuhan kita. Tetapi justru pada masa belakangan ini kelihatan bahwa the First Amendment ini berusaha untuk ditiadakan, dirubah, apapun itu namanya, dengan berkata bahwa tidak ada ibadah-ibadah yang sangat dibatasi. Saya juga mengerti untuk mereka mengatasnamakan kondisi kesehatan dan preventif dan lain segala macam. Tetapi apabila seorang sudah boleh pergi ke daerah yang lain, sudah bisa terbang dengan pesawat, sudah boleh melakukan hal yang lain, bagaimana letak kebebasan kita untuk mau beribadah? Dan disinilah saudara kita datang dan kepada kebenaran firman Tuhan ini. Orang-orang nazir, orang-orang pemimpin rohani kamu kasih anggur. Nabi-nabi Tuhan kamu katakan jangan bernubuat. Dan dikatakan pada masa ini, pada saat
pergolakan ini terjadi, banyak orang-orang yang seperti itu saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dicekal dan lain-lain. Dan ini masa-masa transisi yang membuat Amerika ada di dalam satu situasi yang sangat penting. Karena itu saudara, saya mau menggerakkan saudara untuk berdoa dan bersungguh-sungguh di dalam beberapa minggu ke depan saat kita mau melakukan hak dan kewajiban kita untuk memilih siapa yang akan memimpin negara ini. Dan disitulah dituntut kepekaan saudara dalam melihat, memilih siapa yang memilih kehidupan daripada yang memilih kematian. Ulangan 30 mengingatkan kepada kita saudara, aku memperhadapkan kepada engkau, apakah engkau mau memilih kehidupan atau engkau mau memilih kematian. Karena tetap sampai detik ini saudara, di Amerika sendiri jumlah kematian dari aborsi masih jauh lebih tinggi daripada yang mati karena COVID-19. Ini saatnya bagi gereja Tuhan untuk berdiri di atas kebenaran. Di atas dasar firman Tuhan, dan kita tentukan, kita melihat. Dan ini masalah yang sungguh serius saudara. Nah, kita melihat di sini saudara bagaimana dikatakan di dalam pasal tersebut, bagaimana kompromi-kompromi itu sudah banyak kali terjadi. Nah, Roma 8 ayat 14, semua orang yang, saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita melihat di sini, kita mau sama-sama merenung bahwa tadi kita firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menghidupi kembali kisah-kisah hidup kita, kesaksian kita, bagaimana Tuhan sudah membawa kita ke Amerika, bagaimana Tuhan sudah merubah kita dan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Sampai bahkan kisah di dalam Amos itu Tuhan katakan, wah orang-orang ini, bangsa ini tidak menghargai aku lagi. Aku sudah memberikan pemimpin tapi tidak dihargai dan lain-lain. Mengajak kita untuk berpikir, apakah selama ini kita ada di gereja? Apakah gereja-gereja sudah memang ada di dalam proses penggembalaan? Orang yang salah harus berani ditegur dan lain-lain. Orang harus dipimpin, dibawa kepada Tuhan. Instead of daripada kita bermain gereja-gerejaan, makanya saudara Tuhan izinkan COVID-19 terjadi supaya semua turun ke dasar lagi. Belajar lagi bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana mendengar firman Tuhan. Karena sebelum semua ini terjadi COVID-19 saudara, ada banyak hal yang baik terjadi, tapi ada banyak hal yang buruk juga terjadi di dalam gereja. Dan untuk itulah Tuhan katakan stop, saya mau reset ini. Saya mau reset dari awal. Supaya kembali kita belajar bagaimana kita menyembah Tuhan. Saya masih teringat bagaimana sebuah lagu saudara, The Heart of Worship. When the music fades. Istilahnya waktu kita menyembah Tuhan, itu is not about the music. It's not about the technology. It's not about how we sing. But it's about our heart. Bagaimana hati kita ini lagi. Dan kalau dikatakan bagaimana pemimpin-pemimpin di Israel sudah bagaimana rakyat Israel itu menonaktifkan dan mencekal pemimpin-pemimpin yang ada. Ini Tuhan izinkan juga semua itu saudara. Supaya juga bukan hanya rumah Tuhan bisa berbenah diri. Tetapi di dalam setiap keluarga pun harus berbenah diri. Karena di setiap keluarga harus ada imam. Firman Tuhan katakan ayah itu imam. Tapi kadang-kadang kalau ayah pun sibuk kerja dan segala macam, ibu pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi tiang doa di dalam keluarga. Dan apakah setiap keluarga ada sistem dari kebenaran firman Tuhan ini? Di mana fungsinya orang tua itu sebagai pemimpin rohani di dalam rumah tangga? Di mana fungsinya suami, di mana fungsinya istri? Karena itu dikatakan yang tadi saudara, bagaimana orang nazir minum anggur dan para nabi juga dikatakan jangan kamu bernubuat. Nah ini pun sudah terjadi bukan hanya di atas sistem negara dan segala macam gereja, tapi sampai ke bawah, sampai kepada sel terkecil keluarga. Bahkan sampai individu.
Bagaimana ada orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Ada orang-orang yang tidak mau menerima advice, masukan dari orang lain. Karena menurut mereka, saya mampu, saya orang baik, saya bukan orang berdosa, saya nggak pernah buat salah, dan I know what I'm doing. Nah, orang-orang ini disuruh tutup mulut. Nah, seperti inilah firman Tuhan akhirnya datang kepada kita dalam Roma 8 ayat 14. Ini mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin, siapa saudara? Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kita cenderung dari kita mulai pergi ke gereja, mungkin dari kita sudah dibaptis dan mulai pergi ke gereja. Dan kita lihat, sudah belasan tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu. Dan dengan mudah dan dengan refleks yang cepat kita mengaku dan kita berkata, oh, I'm a son of God. Saya anak Tuhan. Saya orang Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita orang Kristen menurut firman Tuhan atau menurut kita? Karena ini hal yang berbeda saudara. Apakah kita orang Kristen menurut kita atau menurut firman Allah memang kita orang Kristen? Atau dikatakan kita orang Kristen menurut kita atau menurut Tuhan? Oh, saya percaya sama Tuhan gini. Oh iya, oke, baik. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan percaya dengan saudara? Terus saudara mengasihi Tuhan, oke. Tapi selanjutnya, apakah saudara mengasihi Tuhan menurut standar firman Allah? Karena dua ini adalah hal yang berbeda saudara. Dikatakan di sini semua orang yang kuncinya di situ saudara. Yang apa saudara? Dipimpin. Bukan semua orang Kristen adalah anak Allah. Enggak loh. Enggak dibilang gitu saudara. Ini firman Tuhan sederhana tapi sulit untuk kita memberikan jawaban. Maksud saya gini, kalau kita sekarang bertanya, apakah saudara percaya Tuhan Yesus Tuhan? Saya percaya. Apakah saudara percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit buat saudara? Saya percaya. Sekarang pertanyaan ini kita rubah. Apakah saudara dipimpin oleh Roh atau tidak? Pasti kita pikir juga. Karena yang sesungguhnya tahu adalah saudara dan Tuhan. Jadi yang dikata di sini anak Allah itu bukan dikatakan semua orang Kristen, enggak begitu. Kata kuncinya tuh yang kata dipimpin itu saudara. Semua orang yang dipimpin, bukan bilang semua orang yang ke gereja, enggak. Semua orang yang dibaptis, enggak. Semua orang yang melayani, enggak. Semua orang yang apapun, cuma dia taruh aja, semua orang yang dipimpin. Tidak juga dikatakan semua orang yang mengaku, enggak. Mengaku Tuhan, mengaku Roh Kudus, tapi dikatakan semua orang yang dipimpin. Ini kalau pertanyaannya kita tanya, saudara percaya Tuhan Yesus? Oh ya, semua kita percaya. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, apakah saudara merasa saudara dipimpin Roh Allah? Nah, langsung. Apakah saudara anak Allah karena saudara dipimpin Roh Allah? Enggak semudah itu kita jawab. Pasti, pikiran udah mulai jalan karena saya dipimpin gak nih ya? Firman yang sederhana yang mengingatkan kepada kita saudara, apakah Anda dipimpin Roh Allah? Dan di sini sama-sama kita akan melihat bagaimana Tuhan, sekiranya Anda menganggap diri Anda orang Kristen, persoalannya sekarang adalah untuk memeriksa apakah Anda orang Kristen berdasarkan firman atau berdasarkan diri Anda. Apakah Allah mengakui Anda sebagai anaknya? Itu. Kalau Tuhan Yesus waktu dibaptis, wah ya terang aja saudara. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Allah mengakui Anda sebagai anaknya? Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan ini, maka saudara punya masalah dengan apa yang namanya jaminan. Dan gereja-gereja memang dipenuhi
dengan penawaran akan jaminan tersebut, saudara. Orang selalu bertanya, bagaimana saya tahu kalau saya diselamatkan? Apakah dengan menganut doktrin ini dan berkata, nah sekarang saya percaya doktrin. Kalau hanya percaya doktrin saya selamat, tidak sesederhana itu. Saya akan menunjuk kepada Anda dari Alkitab bahwa cara ini sebenarnya bukan cara yang Allah mau. Karena terlalu sederhana kalau kita hanya mempercayai sebuah doktrin. Ayat tersebut mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah. Ia tidak mengatakan semua orang yang percaya akan doktrin ini adalah anak Allah. Karena itu saudara, ayat ini jelas menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah. Saudara harus bertanya kepada diri saudara sendiri, apakah saudara ini dipimpin oleh Roh Allah apa enggak? Semua pernyataan atau pertanyaan tadi mudah dijawab kalau kita hanya percaya Tuhan Yesus dia sudah mati dan bangkit buat kita. Namun yang jadi kunci saudara adalah hal ini. Apa artinya dipimpin oleh Roh? Kita tidak perlu kemampuan intelektual untuk memahami maksud daripada ini. Pada dasarnya saudara, dipimpin berarti kita sedang bergerak ke suatu tempat. Itu. Kita sedang bergerak ke suatu tempat. Dengan kata lain, jika Anda tidak pergi kemana-mana, Anda tidak perlu dipimpin. Jika Anda ingin menetap di satu tempat, Anda tidak perlu dipimpin siapa-siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah tempat di dunia ini menjadi tempat Anda yang ingin menetap di sini? Atau tempat Anda di surga? Pertanyaan buat kita semua. Kalau kita hanya mau di dunia ini saudara, kita gak perlu dipimpin Roh. Karena kita menurut kita, ya disinilah tempat kita. Kita di sinilah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa dunia ini bukan tempat kita. Amin saudara. Jadi kalau dipimpin Roh berarti hidup kita tuh ada pergerakan saudara. Ada pergerakan. Jadi katakan jika Anda sedang pergi ke suatu tempat atau Anda lagi macet di dalam lumpur dunia ini, apakah dunia ini rumah Anda atau Anda sedang dalam perjalanan pergi ke suatu tempat. Jika Anda telah merasa nyaman di dunia ini sebagai rumah Anda tidak membutuhkan pemimpin yang merubah aspirasi rohani Anda. Tapi jika Anda sedang mengadakan perjalanan rohani, Anda butuh dipimpin. Jadi kita lihat di sini saudara dikatakan dipimpin berarti adanya pergerakan. Itu dipimpin. Kalau saudara merasa hidup saya kok begini-begini aja dari dulu, gak ada perkembangan dan apa-apa, cek dan recheck. Mungkin Anda sedang tidak bergerak. Apakah Anda mau tidak bergerak? Tapi kalau Anda mau bergerak, akan selalu ada tantangan supaya Anda bertumbuh menjadi dewasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dipimpin berarti adanya pergerakan. Hal pertama saudara, kita perlu dipimpin karena kita sedang mengadakan perjalanan. Itulah season of change. Jangan sampai kita stuck, don't get stuck. Jangan sampai kita di dalam transisi kita berhenti di situ. Tapi kita sedang dalam perjalanan kita saudara, ke surga. Amin saudara. Ke rumah Allah yang baka. Kita memang kita dari dunia ini tapi kita bukan milik dunia ini. Tuhan Yesus katakan dunia ini akan membenci kamu. Tapi aku sudah mengalahkan dunia. Kalau orang yang merasa this is not our place. Orang itu gak akan begitu begitu stres dan waduh kenapa ini kok begini-begini. Orang itu akan bisa mengendalikan emosi dan berkata, well inilah stasiun saya transit ya di sini. Kalau saudara biasa naik SQ Jakarta LA, yang paling enak SQ ya mampir di Singapura. Nah ini masih Singapura ya saudara.
Kita transit deh. Dan kita transit kalau ada copet, ada apa, segala mati dong, ada gempa bumi di Singapura, ada kebakaran, nggak tahu Singapura kebakaran di mana, tapi ada apa segala. Kita tahu, well, oke, tenang. Kita lihat jam pesawat lagi berangkat jam berapa, kita udah tenang, ini waktunya sudah dekat. Jadi kita nggak akan benar-benar hati kita dipenuhi oleh kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, dan segala hal tentang bagaimana rusaknya dunia ini, dan bagaimana kok begini, kok mana Tuhan nggak apa-apa. Tapi orang yang mengerti bahwa dia sedang ada di dalam perjalanan, dia akan senantiasa memberi diri dipimpin, saudara. Nah, kita lihat di sini bagaimana dipimpin berarti adanya pergerakan. Saya selalu ulang-ulang ini. Kita yang dulu belum selamat, Tuhan menjangkau kita dan kita dari situ mulai bergerak. Kalau dalam jantung mesin itu dulu udah mau flat, begitu Tuhan angkat kita, tung mulai hidup lagi. Dan sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang bergerak. Nah, kami mengucap syukur kalau tahun yang lalu saudara, Tuhan kasih kesempatan bisa ke Israel. Pas lagi ada Pak Redi, waduh. Kita bilang, wah puji Tuhan ya. Kalau tahun lalu gak ada, waduh mau tahun berapa kita berangkat itu ya. Belum tentu juga masih pada sehat ya, kalau udah Tuhan ada panggil 1-2 gitu, waduh udah berubah. Tapi saya mengingat ini sebagai satu kisah juga saudara. Kisah buat kami. Nah pada saat ini kita butuh tour guide. Selain tour guide, kita berangkat juga dengan Pak Yonas. Dan juga ada, kalau saudara lihat di sana, ada tour guide yang dari sana juga bisa bahasa Indonesia. Karena kita perlu ditunjukkan banyak dari kita yang pertama kali termasuk saya saudara. Tapi nanti kita berdoa biar kalau Corona ini sudah selesai dan kita bisa ini lagi, kita mungkin mau melanjutkan, mungkin bikin retreat pendalaman Alkitab. Jadi kita udah gak perlu keliling, kita pendalaman Alkitab, kita mungkin pergi juga ke tempat-tempat Paulus, merintis gereja-gereja ke Turki, kemana gitu. Jadi kita bikin agak sedikit berbeda. Dan dari situ kita lihat kita butuh orang yang memimpin perjalanan kita. Bagaimana tiap dari malam, oke besok bangun Bapak Ibu Saudara, jadi begitu ya. Jam 6 sudah ada di lobi untuk breakfast, nah, jadi sudah dipimpin. Nah hidup kita begitu juga saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita gak bisa dengan segampang bilang, karena saya sudah ke gereja, saya melayani dan lain-lain. Saudara kalau saya ingat perkataan firman ini buat saya dalam minggu ini juga satu pergumulan saudara. Saya pikir Tuhan, saya gak mau yang ke belakang menjadi terkemudian, yang dahulu menjadi terkemudian. It's not about how you start, but it's how you finish it. Nah, saya pikir Tuhan, saya masih muda, masih melayani, tapi Tuhan bisa panggil saya kapan aja, dengan segala hal yang terjadi. Tapi saya pikir, apakah saya sudah jadi anakmu Tuhan? Apakah apa yang saya sampaikan lewat mimbar itu apa yang Tuhan mau? Apakah apa yang saya dengungkan kepada anak saya, istri saya, memang itu yang Tuhan mau? Dan ini juga jadi pergumulan saudara, karena itu dengan begitu sederhana Tuhan kasih jawaban kepada saya, Sam, dipimpin, itu berarti kamu memberi diri dipimpin dan ada pergerakan. Apakah kamu mau di dunia ini? Dari situ pun saudara, masa konsep hidup dan pandangan kita tentang hidup akan berubah. Kita tetap masih butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kita masih butuh insurance dan segala macam, yes, tapi itu bukan segala-galanya. Sudah mulai dapat paradigma yang berbeda lagi saudara. Karena apa? Kita ada di sebuah perjalanan pergerakan.
Tiap pagi Roh Kudus akan bangunkan kita. Tiap saat Roh Kudus akan ingatkan kita. Begitu kita mau pergi kerja, Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan bagaimana kita ada pergumulan, ada masalah, bagaimana istri kita sudah salah mengerti, suami kita sudah begini, bagaimana anak-anak kita sudah mulai, waduh, bagaimana saat-saat seperti itu kita bingung, tapi Roh Kudus yang akan pimpin kita. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita memberikan kata-kata. Karena anak udah besar, anak ngeliat bagaimana kita dulu. Dan anak lihat, papi gini-gini dulu. Tapi bagaimana dalam situasi yang seperti itu, kalau kita memberi diri dipimpin, bagaimana kita akan bilang, Tuhan tolong saya, pimpin saya. Bukan hanya dia akan memimpin kita, tetapi jalan-jalan kita tuh akan di-guide sedemikian rupa, saudara. Bertemu dengan orang-orang yang akan membuat hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu jadi doa kita, bukan lagi kita dipertemukan kepada orang-orang yang akhirnya ya begitu, saudara. Membawa kita tidak serius sama Tuhan, membawa kita tidak sungguh-sungguh, membawa kita jadi lebih santai. Orang-orang yang hanya maunya ketemu-ketemu, makan-makan, seneng-seneng, ketawa-ketawa, hahaha, segala macam, tapi nggak ada juntrungannya. Itu kan nggak bisa lagi. Udah bukan waktunya lagi kita begitu. Lihat firman Tuhan katakan bahwa kebiasaan yang baik akan hilang dengan pergaulan yang salah. Dan di sini kita sudah jadi imigran dan komunitas kita kecil, tapi juga besar dalam waktu yang bersamaan. Karena kalau kita associate dengan orang yang salah, kita nggak akan maju-maju di situ terus. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan pimpin kita, pertemukan dengan orang yang memang bisa mendewasakan kita, bisa buat kita berpikir seperti Tuhan melihat dunia ini. Dan dari sini, saudara, kebenaran firman Tuhan mengajak kita pergerakan menuju hidup yang baru. Itu dia. Tuhan pimpin kita meninggalkan hidup kita yang lama. Meninggalkan hidup yang lama dengan segala tabiat yang lama. Kalau dulu sedikit-sedikit kita bisa marah, sedikit-sedikit kita bisa menyerah, kita bisa, udahlah gue ganti kerjaan aja lah. Atau begini-begini, kita orang yang tidak diligent, gampang menyerah, orang yang cenderung people pleaser, yang penting dia seneng lah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu Tuhan pimpin kita untuk keluar dari situ, meninggalkan manusia lama kita, saudara. Kalau kita jadi anak Allah berarti kita bukan orang yang, ya Pak, maklumlah kan saya masih manusia. Manusia, kita orang Kristen selalu mudah bersembunyi di balik slogan itu. Ampunilah dia Pak, ya namanya juga manusia. Aduh. Padahal Tuhan katakan, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tuhan katakan kita ini bukan yang lahir dari daging akan jadi daging, yang lahir dari roh akan jadi roh. Kita meninggalkan manusiawi kita untuk supaya kita jadi manusia ilahi, saudara. Manusiawi yang duniawi kita mau tinggalkan supaya kita pergi ke hidup yang baru di mana kita menjadi manusia ilahi. Karena dipimpin roh. Bukan dipimpin daging dan kemauan kita lagi. Dan inilah yang menjadi satu hal yang sungguh-sungguh Tuhan mau mengajak kita, saudara. Di dalam perubahan situasi, perubahan musim, di masa-masa transisi yang seperti ini. Di mana hidup menjadi tidak mudah. Di mana segala sesuatu menjadi lebih sukar. Di mana masa-masa seperti ini, kalau kita mau tetap ada di dalam manusia lama, maka kita akan selalu merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan kok gak bikin apa-apa. Tapi kalau kita mulai bergerak, kita berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk selalu mampu melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu ya, handphone saya pernah hilang nih kan di downtown LA. Karena orang jahat lah gitu ya. Dan LA beberapa wilayah di dekat-dekat situ
Crenshaw, La Brea dan lain-lain itu kan banyak kejahatan lah ya, kriminal, dan sudah mendapat stigma-stigma negatif, khususnya dari orang-orang yang tinggal di LA dan sekitarnya. Dan orang akan jauh lebih hati-hati. Pada minggu ini saya pergi lagi dan saya menggunakan jalan yang lain. Waktu saya kembali ke kantor, ada beberapa detour, jadi saya harus lewat lokal. Dan lewat lokalnya itu kan saudara bisa bayangkan lah, ada mobil sebelah kanan, orang-orang saudara-saudara kita dari Spanish ya kan, sebelah kiri mobil yang saudara-saudara kita dari African American, ya macam-macam lah. Dan saya dengan mobil van, orang tahu ini beda sendiri gitu kan, jadi lewat malam-malam ya saudara, udah gelap. Sekarang kan gelap cepet ya. Ada satu persimpangan, saat-saat ini Amerika nih sedang seperti di Indonesia tahun 98 sampai tahun 2000 awal, itu dari resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 98 sampai 2000 awal, salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya warung-warung artis. Kalau saudara masih ingat, warung-warung artis. Karena semua lagi turun. Jadi pengusaha artis bikin warung tenda-tenda. Nah saya lihat udah agak mirip. Karena apa? Restoran udah pada buka, tapi mereka buka di luar. Ya a bit kind of kayak tenda sebenarnya saudara. Jadi saya pikir, ini udah mundur. Memang terhindar dari COVID, tetapi ya bersatu dengan debu-debu jalanan, ya kan? Segala makan soto dan nasi-nasi, burrito, steak dan apa-apa, biur kena abu dan segala macam. Ya oke lah. Nah saya lihat lah. Nah dengan dari yang mewah sampai yang paling sederhana, orang jualan burrito atau jualan apa gitu udah mulai buka tempat-tempat yang tiba-tiba buka gitu, persimpangan jalan. Nah waktu saya pulang ini saya lewat persimpangan jalan yang daerah itu daerah kriminal, kejahatan, segala macam ya saudara. Saya berhenti sebelah kanan, pas sebelah kanan cuma 2 jalur. Sebelah kanan dekat lampu merah, dekat orang Spanish jualan situ. Saya sendiri pertama berhenti, langsung mata saya nengok ke kanan, saya lihat ada orang botak kayak saya gini tapi dari Spanish saudara, penampilan saudara bisa pikir sendiri. Dia ada di tengah-tengah. Dan kerumunan ini ada kerumunan sekitar 7-8 orang. Dan kebanyakan ada bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua. Dan si gundul ini lagi didoakan begini. Dan tangan-tangan orang-orang tua di sekitarnya tuh lagi angkat tangan. Waduh. Itu hati saya bergetar saudara. Di tengah-tengah kebobrokan bangsa ini, masih banyak orang yang mengasihi Tuhan saudara. Masih banyak orang yang mengasihi dan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan saudara. Kalau saudara dengan gampang, wah ini semua mau jadi apa begini. Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan yang ada tinggal di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Di tengah-tengah bangsa yang sedang mau berbalik untuk mau menyerang Tuhan seolah-olah. Tetapi ada banyak orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan saudara. Dan malam itu saya lihat seperti itu, waduh. Benar-benar hati saya goyang saudara. Saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini kekuatan buat saya melihat di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Ada banyak orang yang mengasihi Tuhan saudara. Bagaimana orang itu, saya tahu ini orang seperti apa. Tapi lagi ditumpangi tangan dan saya buka kaca, saya mau dengar tuh orang ngomong apa. Walaupun ngomong dalam bahasa Spanish, tapi roh saya bersuka cita. Karena saya tahu saudara. Dan untuk itulah saya punya gambaran bahwa pada saat nanti Tuhan datang atau waktunya kita terangkat dipanggil Tuhan, menyongsong Tuhan saudara. Biarlah Tuhan mendapati kita sedang melakukan firman-Nya. Amin saudara. Tuhan mendapati kita sedang hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan saudara. Regardless segala macam tantangan dan segala masalah dalam hidupmu saudara.
Tapi apabila dia sudah datang menyongsong kita, saudara, atau waktunya kita harus pulang, waktunya Tuhan panggil kita lewat apapun juga, biarlah cara kita bertemu dengan Tuhan adalah cara yang berkenan. Pada saat kita sedang berdoa dengan keluarga, pada saat kita tumpang tangan sama anak kita, pada saat kita sedang berdoa dan mengucapkan nama suami kita, nama istri kita, pada saat kita didapati Tuhan sedang ada di dalam kehendaknya Tuhan, saudara. Ini masa yang penting, saudara. Dan untuk itulah waktunya bagi gereja Tuhan untuk datang bersungguh-sungguh. Dan saya percaya, saudara, kebangunan rohani sudah Tuhan persiapkan saat-saat ini. Saya lihat banyak hal, bukan hanya yang malam itu saja, saudara, membuat hati saya bergetar. Tetapi saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu itu hadir di mana-mana, nyata. Dan kunci hanyalah kita, saudara. Apakah kita mau memberikan diri kita dipimpin oleh Tuhan? Apakah bagi saudara-saudara mau tinggal di dunia ini, saudara gak usah dipimpin. Tapi kalau saudara tahu tempatmu bukan di sini, tempat kita di surga nanti, saudara, maka kita harus dipimpin Tuhan. Kita bergerak terus. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Dia bukan Tuhan yang tinggal diam. Tuhan katakan, Bapakku sampai saat ini bekerja, karena itu aku pun terus bekerja. Dia bekerja terus mempengaruhi hidup kita, saudara, lewat rohnya. Supaya kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberi dirimu dipimpin Tuhan. Saat ini saya mau mengundang saudara yang melihat lewat Facebook Live, lewat tayangan YouTube semuanya. Saudara taruh semua yang ada di tangan saudara saat ini. Saya mau mengajak saudara berdoa. Apabila saudara sedang ada dalam pergumulan di dalam rumah tangga suamimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, mungkin pergumulan dalam kesehatan. Saat ini saya mau mengundang saudara bangkit berdiri dan angkat tanganmu bersama-sama, saudara. Bangkit berdiri dan angkat tanganmu bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada dalam gereja ini untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus pada sore hari ini Tuhan, kami sungguh merasa bahwa Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami merasa firman-Mu adalah kekuatan Allah. Seperti pedang bermata dua yang menembus memisahkan roh dan jiwa kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apabila firman-Mu mengatakan kepada kami Tuhan bahwa apabila kami memberi diri dipimpin oleh Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Dan biarlah di dalam situasi perubahan-perubahan ini, di dalam masa transisi, di dalam masa COVID ini Tuhan, di mana segala sesuatu menjadi sangat sulit, namun kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami saat ini mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, pekerjaan kami, bahkan pergumulan kesehatan kami. Kami mengangkat negara Amerika ini, negara Indonesia Tuhan, negara Israel ke dalam tahta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, biar mujizat Allah terjadi, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Jalan keluar Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus saat ini akan memberikan kami kemampuan supaya kami boleh membukakan hati kami, memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Karena semua yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Karena itu Tuhan, kami percaya rumah kami bukan di sini, destinasi akhir kami bukan di sini, tetapi ada di Yerusalem baru, di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Di mana Engkau berada, di sana pun kami akan berada ya Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpinlah hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Arahkanlah Tuhan
langkah kaki kami, semua jalan-jalan kami, pertemukan kami kepada orang-orang yang membuat diri kami dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Dan segala rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib boleh terjadi dalam hidup kami. Apabila saat ini kami ada yang sudah mulai menyerah, kami yang sudah mulai takut, khawatir, kami yang sudah hampir Tuhan mungkin kecewa, mulai kecewa dengan Tuhan. Tapi saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih anugerah menghampiri dan membanjiri hati kami kembali ya Tuhan. Kami boleh menghidupi kembali ke Tuhan pengalaman-pengalaman kami, kisah-kisah hidup kami. Seperti kejadian di dalam Amos ini Tuhan. Biarlah kesaksian kami ini juga menjadi kekuatan yang mempunyai jangkar kepada anugerah Tuhan. Kisah-kisah hidup kami menjadi prasasti bagi anak-anak cucu kami. Mereka boleh melihat iman kami. Dan mereka pun boleh ada di mana kami berada bersama dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami yang saat ini mungkin mereka belum ada di tempat di mana kami mau ya Tuhan. Kami berdoa biar oleh kehendak Tuhan, Tuhan boleh giring mereka dan bawa mereka Tuhan kepada jalan-jalan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sore hari ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup mereka boleh diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Samuel Gosal yang akan memimpin kita di dalam pengumuman. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Seri dari Season of Changing. Masa transisi yang seperti ini ya Bapak kita alami setiap saat. Terutama pada saudara-saudara yang datang dari Indonesia ke Amerika, itu adalah satu transisi yang besar. Tetapi yang sehari-hari kita dapatkan transisi. Setiap kita pulang, kalau kita pergi kerja pagi-pagi dan kita pulang kerja pada sore-sore. Dan pada sore-sore itu di mana matahari mulai terbenam, dan kalau di Amerika dibilangnya itu seperti the twilight hours. Kalau ada film seri yang namanya Twilight Zone. Dan pada masa twilight hours itu tuh banyak orang tuh yang setengah ngantuk karena pulang kerja capek, matahari terbenam antara terang ke gelap. Dan saat-saat itu adalah saat-saat yang berbahaya seperti Pastor Semi utarakan pada firman Tuhan pada hari ini. Masa transisi dan kecelakaan banyak terjadi pada saat-saat itu. Masa transisi, twilight time, di mana orang ngantuk, orang capek dan pulang kerja, matahari terbenam antara terang dan mulai ke gelap. Kita pada saat ini berada di dalam masa transisi itu, di mana kita harus menghadapi hidup kita di dalam tahun 2020, di mana keadaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi seperti firman Tuhan pada hari ini kita dengar, apakah kita semua dipimpin oleh Roh Allah? Pada waktu Yesus ada di Danau Galilea, saya sama Pak Semi diberkati dengan kesempatan untuk pergi ke Israel dan ada di Danau Galilea. Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan seperti kita tahu, di dalam gereja, di seluruh gereja, orang yang datang ke gereja itu bermacam-macam tujuannya. Ada yang mencari Tuhan, ada yang mencari teman, ada yang mencari pasangan hidup mungkin, ada yang datang cuma mau dikasih makan. Seperti waktu zamannya Yesus, di mana dia memberikan makan kepada 5.000 orang itu.
Tetapi pertanyaannya pada hari ini, di mana kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, apakah kita datang kepada Tuhan untuk mendapat pimpinan dari Roh Allah? Itu yang kita mau. Dan saya atau kami semua saling mendoakan kita supaya kita semua di dalam pimpinan Roh Allah. Atas nama gereja FIC saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Utomo Lukman dan Ibu, dan juga untuk seperti biasa Pak Redi dan Ibu Esther yang pada hari ini ada di dalam gereja ini. Selamat datang. Dan juga untuk saudara-saudara yang melihat atau menikmati atau mengikuti firman Tuhan melalui Facebook, saya mengucapkan Happy Sunday. Seperti biasa, saya akan memberikan pengumuman untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com untuk memberikan perpuluhan saudara-saudara. Saudara-saudara bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Kembali faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo untuk saudara-saudara yang ingin memberikan di dalam perpuluhan berupa cash atau cek, bisa memberikannya kepada saya. Nomor telepon saya ada tertera di dalam screen saudara-saudara semua. FIC atau Faithful International Church selalu mengadakan prayers yang kita lakukan setiap hari Rabu dan hari Jumat pada jam 8 malam untuk saudara-saudara mempunyai keinginan untuk membawa di dalam doa saudara-saudara untuk family, untuk pekerjaan, ataupun untuk kesehatan saudara-saudara semua. Saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual praying with us setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 8 malam. Dan setiap 2 minggu sekali kita juga mengadakan care group di dalam Zoom Care, yang di mana saudara-saudara bisa ikut di dalam care group kita pada jam 5 sore pada hari Sabtu. Dan juga setiap hari Pastor Semi juga mengadakan short sermon yang bernama T180 yang saudara-saudara bisa ikut setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Semi seperti Daily Bread yang bisa membangun spiritual saudara-saudara juga. Dan semoga saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dibawa oleh Tuhan untuk mengikuti roh Allah. Dan seperti biasa, seperti saudara-saudara yang ikut di dalam mengikuti firman ini, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan juga tekun melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Happy Sunday. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Aseng. Haleluya saudara, pada hari ini kita bersyukur atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan sehingga kita dapat bersama-sama beribadah. Lalu atas nama gereja, jemaat Tuhan, dan seluruh leadership yang ada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, korban bakaran dari Bapak Ibu Saudara dalam bentuk pemberian online dari Zelle atau Venmo maupun cash dan cek. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara karena saudara memberi, karena itu saudara sudah terlebih dahulu diberi dan dikasihi Tuhan sehingga saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, masih tetap kita berdoa buat bangsa dan negara, dan nanti mungkin dalam Oktober minggu yang terakhir tanggal 25 kami ada special presentation juga untuk merayakan hari ulang tahun gereja. Walaupun tidak dirayakan dalam bentuk orang yang banyak yang hadir, tapi ada sedikit special presentation supaya kita bisa memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin gereja ini sampai pada tahun ini. Puji nama Tuhan. Kita terus berdoa saudara untuk memasuki akhir tahun. Gak terasa kita sudah mau masuk ke November dan Desember. Dan biarlah kita menutup tahun ini
dengan kemenangan karena Tuhan sertai kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Puji nama Tuhan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan keluarga, rumah tangga kami ya Tuhan, pekerjaan kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara Amerika, negara Indonesia dan negara Israel ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah penyertaan dan pimpinan dari Roh-Mu yang akan memampukan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu tiap-tiap hari menuju kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah siapa bertelinga hendaklah mereka mendengar, menyimpan perkataan firman dan melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih karunia dan pimpinan melalui Roh-Nya akan menyertai engkau. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di ladang, di tempat pekerjaan, usaha, bisnismu, bahkan di sekolahmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan lewat Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita semua dan memimpin hidup kita dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Minggu. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.